1998, ketika rakyat kecil mulai kehilangan harapan. Krisis ekonomi melanda, harga bahan pokok melonjak, dan suara rakyat yang muak mulai menggema. Di jalanan, di pasar, suara itu semakin lantang. Dulu jam segini sudah habis semua berasku. Sekarang lihat ini, tak satu pun karung yang berkurang. Aku hanya mampu membeli setengah liter beras dan 2 butir telur. Anak-anakku entah makan apa besok. Harga naik terus, Pak. Apa tak ada batasnya? Aku pun serba salah, Bu. Harga gula kan sudah selangit. Kalau tak ikut naikkan harga, aku rugi. Tapi kalau dinaikkan, pembeli malah kabur satu persatu. Kalian pikir di pasar parah? Di pabrik, kami dipaksa kerja lembur. Tapi gaji tak naik sepeser pun. Jangankan penumpang, orang-orang sekarang lebih memilih jalan kaki, gak sanggup bayar ongkos. Aku kadang pulang hanya membawa Rp1.000. Kita semua dipaksa bertahan dalam diam. Tapi sampai kapan? Anakku yang bungsu sakit, tapi obat mahal. Puskesmas pun tak punya persediaan. Apa kami harus memilih antara makan atau berobat? Anak sulungku minta berhenti sekolah, Bu. Katanya lebih baik bantu jualan daripada lapar. Negeri ini kayak kapal bocor, dan kita penumpangnya yang disuruh mendayung. Kalau kita semua diam, mereka yang di atas akan terus tutup telinga. Kita harus bersuara. Bukan cuma di pasar, di rumah, di jalan, suara-suara itu sudah lama menjerit dalam diam. Mungkin sudah waktunya untuk menyuarakannya bersama-sama. Bukan cuma keluhan, tapi perlawanan. Bukan cuma tangis, tapi tindakan. Mungkin kita bukan siapa-siapa, tapi kalau semua yang bukan siapa-siapa itu bersatu, mereka akan tahu kita lelah, tapi kita tidak akan diam. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut kalah menghadap. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sendu. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sendu. Mulai terusik nuraninya. Dari balik tembok kampus, mereka melihat duka bangsa dan menyadari diam bukan lagi pilihan. Mereka bangkit, membawa suara, membawa harapan. Mereka memilih jalan perlawanan. Teman-teman, kita harus berdiri. Negara ini tak bisa dibiarkan hancur begitu saja. Rakyat lapar, sementara mereka terus saja berkuasa. Kita tidak hanya bicara untuk diri sendiri. Suara kita adalah suara rakyat yang sudah lama diam. Tapi kita tak punya kekuatan, sedangkan mereka punya kekuasaan dan senjata. Kita punya lebih dari itu, Budi. Kita punya kebenaran, dan kebenaran selalu lebih kuat dari kekuasaan. Aku akan tulis semua yang terjadi. Dunia harus tahu apa yang kita hadapi di sini.
Kita tidak bisa hanya diam, kita harus ke jalan, ke parlemen, sampai ke istana. Jangan lupakan kami, perempuan juga punya suara. Kami juga yang merasakan beban ini. Kita tidak sendirian. Seluruh negeri akan mendengar suara kita. Bagaimana kalau kita demo? Ayo kita buat. Kalau cinta sudah dibuat, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Suara itu akhirnya menggema semakin lantang di jalanan. Mahasiswa turun ke jalan, berdiri tegak di hadapan senjata, menghadapi barikade dan ancaman. Tapi mereka tak gentar, sebab ketika kebenaran telah bersuara, tak ada kekuatan yang bisa membungkamnya. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, tegak gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok
sampai ke istana. Rakyat, mahasiswa, buruh, perempuan, semua bersatu. Mereka tak lagi takut. Mereka menuntut perubahan. Mei 1998 adalah bukti bahwa kekuasaan tidak selamanya bisa menekan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan keadaan negara dan bangsa yang sangat memprihatinkan, khususnya menyangkut persatuan dan kesatuan bangsa, serta demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya mengucapkan pernyataan ini. Hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Sejarah hari ini akan mencatat bahwa suara rakyat tak bisa dibungkam. Ini bukan kerusuhan, ini adalah revolusi. Aku dulu takut, tapi hari ini aku mengerti. Suara kita adalah kekuatan terbesar kita. Perempuan, buruh, mahasiswa, rakyat, bersama-sama kita akan membuat perubahan. Kalian semua adalah pahlawan. Karena kalian, kami rakyat kecil punya harapan. Cara kalian menyelamatkan kami, kalian telah mengembalikan harapan kami. Kita tidak akan berhenti di sini. Reformasi baru saja dimulai.